قال المؤلف رحمه الله طيب ثراه ونفعنا بعلومه في الدارين. Nuzulul Quran. Nuzul itu turun. Al-Quran, turunnya Al-Quran. Baik, turunnya Al-Quran. Lalu penulis mengatakan nazal al-Quran awwala ma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri fi Ramadan. Jadi kata penulis, Al-Quran itu turun, nazal Al-Quran itu turun, pertama kali turun, awwala ma nazal, pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadri, pada malam Lailatul Qadar. Kapan? Fi Ramadan, pada bulan Ramadan. Ya. Qala Allah Ta'ala, dan beliau berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang diberkahi. Apa maksudnya malam yang diberkahi, Bapak Ibu? Maksudnya malam Lailatul Qadar. Jadi malam Lailatul Qadar itu sifatnya atau nama lainnya malam mubarakah, malam yang penuh keberkahan. Ya. Inna kunna mundirin, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Nah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu dijelaskan segala sesuatu atau segala perkara dengan penuh hikmah. Ya. Garis bawahi di sini apa? Bahwa Al-Quran itu turun pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi itu apa? Malam Lailatul Qadar. Dan juga ayat yang lain, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi pada bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan ada malam Lailatul Qadar. Jadi Bapak Ibu, Lailatul Qadar itu adanya hanya di bulan Ramadan. Ya, jadi kalau kita membaca ayat ini tidak ada pertentangan sama sekali. Bahkan saling mendukung dan saling menguatkan satu sama lain. Lailatul Qadar, Lailatul Mubarakah itu sama. Atau Syahrul Ramadan, sama saja. Baik. Wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala ma nazala alaihi 40 sanatan 'ala al-mashhur 'inda ahli al-'ilm. Dan adalah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala pertama kali Al-Quran itu turun. Ini Bapak Ibu ya. Wa kana umrun Nabi sallallahu alaihi wasallam awwala ma nazala alaihi, atau awwala ma nuzila alaihi. Boleh cara bacanya dua. Ya. Awwala ma nazala alaihi atau awwala ma nuzila alaihi. Boleh. Ma nuzila alaihi boleh. Jadi umur Nabi
ketika Al-Quran itu pertama kali diturunkan berapa? Arba'ina sana, 40 tahun Bapak Ibu. Ya, 40 tahun itu umur Nabi ketika Al-Quran pertama kali diturunkan. Alal masyhur inda ahli ilm. Ini pendapat yang masyhur, pendapat yang terkenal di kalangan para ulama. Nah. Wa qad ruwiya 'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa 'Atha wa Sa'id ibn al-Musayyib wa ghairihim. Dan hal tersebut telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ini hati-hati Bapak Ibu. Dalam usul tafsir ini kita akan sering kali menemukan nama Ibnu Abbas. Ya. Kita akan sering sekali menemui nama Ibnu Abbas. Ya. Jadi hal tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dari Atha. Ya, Atha itu Bapak Ibu ulama di kalangan tabi'in. Ya, Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Sa'id ibn al-Musayyib. Ya, itu nama ulama tabi'in. Ini nama-nama yang disebut di sini, ini bintang-bintangnya ini. Yang 9 itu ya. Gimana, Bu? Yang 9. 9 apa? Tabi'in. Ya. Di kalangan tabi'in ini, yang pakar-pakarnya ini, Sa'id bin Musayyib wa ghairihi. Ya. Jadi pertama kali Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi, umur Nabi 40 tahun. Ya. Ternyata ada hikmahnya Bapak Ibu. Kenapa 40 tahun? Ya, kenapa 40 tahun? Wa hadhihi sinnu hiya allati yakunu biha bulughur rusydi wa kamalul aqli wa tamamul idrak. Pada umur 40 ini, ya, yakunu biha bulughur rusydi. Pada umur 40 itu sampai kepada puncak, ya, puncak rusydi. Rusyd itu kecerdasan. Puncak kecerdasan itu umur 40 tahun. Kematangannya 40 tahun. Kamalul aql, cara berpikir itu menjadi semakin matang, menjadi sempurna, itu umur 40 tahun. Tamamul idrak, sempurna dalam berpikir, sempurna dalam pengetahuan, ya, itu pada umur 40 tahun. Nah, jadi ibaratnya manusia itu lahir, nanti naik sampai 40 selesai. Nanti dari 40 ke usia lanjut turun begitu kira-kira. 60 lagi, ya. Ya, kira-kira begitu. Karena sesuatu itu Bapak Ibu, kalau dia sudah sampai titik puncaknya, dia akan turun. Sedikit-sedikit dia akan turun. Nah, biasanya seperti itu. Likulli syai'in idza ma tamma nuqsan. Segala sesuatu kalau dia sudah sempurna, ya, sudah sempurna, dia akan mengalami kemunduran. Nah, ini. Kalau orang sudah umur 40 tahun, sudah sampai sempurnaan kematangan, nanti sedikit, mungkin sampai 60 belum nampak ini. 60 baru. 60 baru terjun bebas. Tapi mudah-mudahan jangan. Belum terjun bebas. Jangan sampai. Tapi ada lagi Ustaz. Ya, Bu. Umur 40 itu kan ada tutup juga. Oh iya. Kira-kira seperti itu ya. Itu ya, Ibu ya. Tapi poin pentingnya apa? Pertama kali Al-Quran turun, ayat yang pertama turun kepada Nabi, umur Nabi ketika itu berapa? 40 tahun. Nah, ini 40 tahun. Ya. Walladzi nazala bil Qur'an min 'indillah walladzi nazzala bil Qur'an min 'indillah ta'ala ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Jibril ahadul malaikatil muqarrabin al-kiram. Qala Allah ta'ala
wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Di sini beliau mengatakan, menjelaskan siapa malaikat yang menjadi perantara menurunkan Al-Quran itu. Nah, di sini beliau mengatakan, dan yang menurunkan Al-Quran itu dari sisi Allah, menjadi perantara turunnya Al-Quran itu dari sisi Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Jibril ahadul malaikatil muqarrabin al-kiram, salah satu malaikat muqarrabin al-kiram, malaikat yang mulia, ya, malaikat yang mulia. Bahkan Bapak Ibu dikatakan bahwa Jibril itu apa? Sayyidul malaikah. Ya, Sayyidul malaikah itu Jibril, penghulunya malaikat. Sayyidul anbiya wal mursalin itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu, Allah itu punya utusan-utusan, punya rasul-rasul. Rasul-rasul di kalangan para malaikat, Jibril. Rasul-rasul di kalangan manusia, salah satunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Lalu beliau katakan, jadi menariknya ini di dalam al-usul fi tafsir ini disebutkan apanya, teksnya, nanti didatangkan dalil. Disebutkan teksnya, didatangkan dalil. Disebutkan narasi, didatangkan dalil. Ya. Allah Ta'ala 'anil Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Al-Qur'an ini, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Dan sesungguhnya Al-Qur'an itu benar-benar turun. Dari mana turunnya? Dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari Rabbul Alamin. Nazala bihi ar-ruhul amin. Yang menurunkannya siapa? Yang menjadi wasithah atau perantaranya siapa? Jibril alaihi salam. Ar-ruhul amin. Ar-ruhul amin itu siapa? Jibril alaihi salam. Coba Bapak Ibu lihat. Di sini pujian untuk Jibril, sanjungan untuk Jibril alaihi salam. Apa sanjungannya Bapak Ibu? Allah mensifati Jibril dengan Al-Amin. Al-Amin. Iya, Ar-Ruhul Amin. Ar-Ruhul Amin. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dengar sebuah dengar kata ini Ar-Ruhul Amin ini, maka maknanya adalah Jibril alaihi salam, Sayyidul Malaikah. Dan dalam surat Al-Qadar disebutkan juga Tanazzalul malaikatu fiha Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha biidzni rabbihim. Tanazzalul malaikah, Allah pada malam itu malaikat turun. War-ruh, ruh itu siapa? Jibril. Jibril Bapak Ibu. Yang pertama disebutkan malaikat secara umum, lalu Allah sebutkan Jibril secara khusus. Ini menunjukkan bahwa Jibril itu punya keistimewaan, punya fadilah, ya, punya sesuatu yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala qalbika litakuna minal munzirin. Ya. Jibril itu menurunkan Al-Qur'an kepada hatimu, ke dalam hatimu, agar kamu menjadi orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Bapak Ibu, jadi kalau ada Al-Quran ini Bapak Ibu, bahasa Arab yang paling fasih daripada syair-syair orang Arab ketika itu. Nabi Muhammad itu manusia yang paling fasih bahasa Arabnya daripada orang Arab ketika itu.
Nabi Muhammad tidak pandai bersyair. Nabi Muhammad itu tidak pandai bersyair, Bapak Ibu. Ya, kalau belajar adab ya, ada sa'imtu takalifal hayati wa man ya'ish, ya, sama serangga ya. Ya. Samanina haulan la abalak yas'ami atau la abalaka yas'ami. Itu kan syair itu, Bapak Ibu. Nabi Muhammad itu tidak pandai bersyair. Tak pandai bersyair dia. Tapi walaupun tak pandai bersyair, lisan beliau Seperti saya. Lisan beliau lebih fasih daripada orang-orang penyair. Orang penyair itu Bapak Ibu luar biasa. Bisa nggak kita ini orang Indonesia ini, Bapak Ibu, berbicara dari awal sampai akhir, huruf akhirnya sama. Kalimat pertama huruf akhirnya A, ya. Dari kalimat pertama sampai akhir A aja terus. Akhirnya bisa nggak? Nggak bisa. Ya, paling mungkin separuh bisa. Tapi orang yang Arab itu dia dengan apa namanya, dengan alamiahnya dia bisa lakukan itu ya. Baik. Lalu disebutkan di sini, wa qad kana li Jibril, wa qad kana li Jibril atau li Jibril, li Jibril, wa qad kana li Jibril alaihi salam min as-sifat al-hamidah al-'azimah min al-karam wal-quwwati wal-qurb min Allah ta'ala wal-makanati wal-ihtirami bain al-malaikati wal-amanati wal-husni wat-taharati ma ja'alahu ahlan li an yakuna Rasulullah ta'ala biwahyihi ila rusulihi. Qala ta'ala atau qala Allah ta'ala innahu laqawlu rasulin karim dhi quwwatin 'inda dhil 'arsy makin muta'in thumma amin. Wa qala 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Baik. Wa qad kana li Jibril. Jadi Bapak Ibu, Jibril itu memiliki sifat-sifat yang terpuji lagi agung. Ya, wa qad kana li Jibril, dan sungguh Jibril itu memiliki, wa qad kana li Jibril alaihi salam, dan sungguh Jibril alaihi salam itu memiliki apa? As-sifat al-hamidah al-'azimah. Sifat-sifat yang mulia, terpuji, agung, apalagi bahasa yang sinonimnya, terpuji, mulia, agung, dan seterusnya. Apa saja? Ya. Al-karam, kemuliaan. Ya. Wal-quwwah, kekuatan. Wal-qurbi min Allah, dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Wal makanah, apa itu makanah Bapak Ibu? Kedudukan. Kalau makan, makan tempat. Kalau makanah, kedudukan. Al makanah, kedudukan. Ya. Wa al ihtiram bainal malaikah, dihormati. Jadi Jibril itu malaikat yang dihormati di kalangan para malaikat. Kalau ibarat apa namanya, perwira, nah itu udah perwira bintang 4 Bapak Ibu. Yang paling tingginya itu kan. Nah. Lanjut. Wa al-amanah. Jibril itu memiliki sifat amanah. Tadi kita sudah bacakan ar-ruhul amin. Ya, amin, amanah. Wal husni, ya, kebaikan, keindahan. Na'am. Wat taharah, nah, suci. Jadi itu sifat-sifat Jibril itu banyak sifat. Ma ja'alahu ahlan li an yakuna Rasulullah. Ma ja'alahu, ma yang. Ya, ma itu yang.
Ya, ma itu ma mausulah di sana. Ma mausulah. Isim mausul. Isim mausul ya. Ma ya ja'alahu yang menjadikannya ahlan, yang menjadikannya pantas, yang menjadikannya patut, ya. Li an yakuna Rasulullah, patut menjadi utusan Allah, patut menjadi seorang rasul di kalangan para malaikat. Ya. Itu Bapak Ibu ya. Li an yakuna Rasulullah ta'ala biwahyihi ila rusulih. Ya. Jadi sifat-sifat tersebut menjadikan Jibril ini pantas, ya, membuat Jibril ini patut menjadi utusan Allah dalam menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Jadi sifat-sifat tersebutlah yang membuat Jibril patut dan pantas, ya, patut dan pantas menjadi utusan Allah, menjadi penyampai wahyu kepada para malaikat. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang dibawa atau dihantarkan oleh Jibril, oleh Jibril, oleh utusan yang mulia. Rasulun karim di sana Jibril. Wa innahu laqawlu rasulin karim, sesungguhnya Al-Quran itu adalah firman Allah yang diperantarai atau dibawakan oleh utusan yang mulia, Jibril alaihi salam. Dzi quwwatin, Jibril itu memiliki kekuatan, memiliki kedudukan. Inda lil arsy makin, di sisi Sang Maha memiliki arash. Ini Bapak Ibu ya. Sang Maha memiliki arash yang agung. Siapa itu? Dzil arsy, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Jibril itu dia punya kedudukan di sisi siapa? Di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makin memiliki kedudukan. Dzil quwwah, dia memiliki dia memiliki kedudukan di sisi Allah. Makin memiliki kemuliaan. Memiliki kemuliaan. Muta'im thumma amin, dia ini malaikat yang ditaati. Di alam malaikat Bapak Ibu, jadi malaikat-malaikat lain itu taat kepada Jibril. Penghulunya para malaikat Bapak Ibu, penghulunya para malaikat, Sayyidul Malaikah, kepala suku kalau awak. Kepala sukunya jatuh di mana? Mamak Palwali. Malam-malam kalau Palwali ada pe di sana. Ada pe itu sekolah. Kira-kira begitulah. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, lalu beliau membawakan firman Allah dalam surah An-Najm. Allamahu syadidul quwa. Allama artinya mengajarkannya syadidul quwa. Mengajarkan, siapa yang mengajarkan Nabi Muhammad? Jibril alaihi salam. Allamahu syadidul quwa, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu apa? Diajarkan oleh Jibril alaihi salam. Jadi ini dalam surah An-Najm Bapak Ibu. Syadidul quwa. Apa itu syadidul quwa Bapak Ibu? Sangat kuat. Yang sangat kuat. Bukan hanya kuat, tapi sangat kuat. Sangat kuat. Ya. Dzu mirratin fastawa. Mirrah. Dzu mirrah, yang memiliki mirrah. Mirrah itu Bapak Ibu kecantikannya. Akal yang cerdas. Akal yang cerdas, na'am. Rupa yang indah, na'am. Tahu Bapak Ibu, pahit apa bahasa Arabnya pahit? Pahit. Pahit?
Dawat obatnya. Murrun. Murus. Murrun pahitnya. Dawat obat. Murrun pahit. Murrun pahitnya. Murrun pahit. Kan ada yang mengatakan qulil haqqo walau kana murran. Katakanlah kebenaran walaupun pahit, murran. Di sini mirrah. Mirrah. Apa hubungannya murrun dan mirrah Bapak Ibu? Murrun dan mirrah. Sifatnya. Murrun itu pahit rasa. Pahit. Tapi kalau mirrah, Kepahitan. kecantikan. Kecantikan. Apa hubungannya cantik dengan pahit? Lihat tahu Ibu kami. Kami itu cantik nak. Kami itu apa tuh? Tidak dari pahit tuh Pak Ibu. Kami itu orang kulit hitam, kami Ya, kalau kami itu apa? Kami itu apa Pak Ibu? Kami itu indah kan? Iya. Indah. Jadi itu ini maksudnya. Sama dengan Ya, dhumir berarti memiliki rupa yang indah. Rupa ya. Berarti murah, berarti itu berarti kami ini. Ya, mirrah. Mirrah itu keindahan. Murun pahit. Murrun pahit. Kalau kami, Jadi anu dengan Mirrah yang memiliki rupa yang indah, yang memiliki keindahannya. Rupa yang indah. Nah, jadi malaikat itu Bapak Ibu punya apa namanya? Punya yang namanya sayap. saya di belakang itu. Ya punya sayap. Tapi jangan bayangkan Bapak Ibu sayap yang ada peri-peri di sinetron itu tidak. Yang tadi film. Jangan bayangkan seperti itu. Sayap malaikat itu ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang ratusan dan segala macam. Ya. Kemudian apa? Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada fastawa, menampakkan dirinya dalam wujud aslinya. Menampakkan diri dalam wujud aslinya. Wa huwa bil ufuqil a'la, dan dia berada di tempat yang tinggi. Nah, a'la paling tinggi. Ufuk, al-ufuk, ibu-ibu tahu ufuk timur, ufuk barat. bagian. Ufuk itu apa? Yang langit yang Batas. Perbatasan. ya, Batas. itu ufuk. Ya, itu ufuk namanya. Ya, coba. Harus memandang, jadi kan. Ya itu ufuk namanya. Tinggi, yang paling tinggi. Berasal di bahasa Arab. Ufuk itu ya, tadi itu ufuk itu Di Indonesia Ini. kan. ufuk itu seperti ini Pak. Ini ufuk namanya. Batas Batas pandang. Ya. Karena kan kalau di langit itu kan ada secang garis itu, dia nggak nampak tapi terbayang oleh pikiran kita kan. Atas pandang. Ufuk namanya. Garis horizontal itu namanya ufuk. Sejauh-jauh mata. Ya. Barangkali seperti itu. Naam. Sedikit pertanyaan Pak, ini sekedar tunjukan. Musa langsung berhadapan dengan Allah. Firman-Nya. Wah. Ya. Rasul Muhammad dengan ada kebenaran. Ini Nah. sudah ilmu aja. Nah, Apa ilmu yang bisa kita dapatkan di sana? ilmu yang tadi saya dapatkan di sana. Pada masa ada mereka. Ya. Biar tertipu. Artinya apa? Yang bisa kita dapatkan, kalau yang terlihat oleh saya, masing-masing nabi itu punya keistimewaan. Musa alaihissalam Langsung dengan Allah. berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga digelari dengan kalimullah. Kalimullah. Kalimullah itu kalimur rahman. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah benar-benar berbicara dengan Musa. Di mana? Itu di Sinai, di Sinai, Gunung Sinai. Kan ada Iya. Jadi ini menunjukkan apa? Bahwa Nabi Musa itu punya keistimewaan. Nabi kita Muhammad SAW juga punya keistimewaan.
Kalau nabi-nabi sebelumnya itu Bapak Ibu, itu Zabur, Taurat, Injil itu turunnya sekali turun semua. Tapi kalau Al-Quran ini apa? Berantar. Betul dia diturunkan melalui Jibril alaihissalam, tetapi juga dia diturunkan secara berangsur. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang nampak sujud. Makanya dalam Berarti kalau kita sebelumnya itu kan Ustaz, berarti Allah langsung kepada Nabi itu. iya langsung turunkan. Maksudnya sekali semuanya. Ya maksudnya gimana? Perantaranya Jibril juga. Jibril juga. Nah, kecuali yang Musa itu mungkin. Satu lagi Ustaz. Nah, Artinya di satu sisi kita kan harus sambung pernah. gimana Pak? Sambungnya Allah pernah. Nah. Ini ilmu seperti ini kan nggak bisa kita logikakan. Nah, pemahamannya artinya kita bisa kita juga paham seperti kan diceritakan tadi kan gaib nih. Sahih. Nah, artinya mereka itu kan tidak dikasat mata. Nah, pemahaman kita untuk bisa kita paham kiatnya seperti apa. Karena ini nggak bisa dilogikakan. Memang nggak bisa dilogikakan. Pencerahan kita. Jadi kita menerima penjelasan itu sebagaimana apa adanya saja. Berarti sampai awal tanah ya. Ya sampai letok. Nah, Iman tadi apa yang menjawab? Tuh, kalau kayaknya kita masih bermain logika, berarti iman kita masih perlu peningkatan. Bagaimana? Iya. Gimana pemahaman? Jadi sebenarnya gini Pak. Ini kan masalah lain kan. Iya. Jadi yang masalah-masalah lain itu apa namanya? Tauqifiyah. Kita tidak boleh berbicara tentang hal-hal tersebut kecuali ada dalil. Nah, dan dalil itulah yang kita terima, ya, yang kita imani. Palingan mungkin yang logikanya begini mungkin Pak. Ketika mungkin ada ayat itu yang secara zahirnya atau yang menurut kepala kita mungkin bertentangan, maka ketika itu kita gunakan akal kita untuk memahami. Jadi akal kita di sini gunanya untuk memahaminya. Kira-kira Kira gini Ustaz. Nah. Jadi diceritakan malaikat tuh kan nggak bisa kita bayangkan dia punya sayap. Iya dia bisa. Ustaz tadi kan Nah, jangan bayangkan seperti yang ada di TV. Ini pencerahan yang tadi bayangkan seperti peri-peri yang punya. Iya. Iya. Nanti kita mendengar, berarti kita kan logika kita kan nggak main. Nggak main misalnya. Kita cuma terima aja. Jadi Bapak sama Ibu, malaikat itu kalau menampakkan wujud aslinya pada Nabi Muhammad, itu Nabi itu menggeretek. Nabi itu menggeretek menggeretek Nabi itu. Nabi aja bergetar. Itu Bergetar karena takut atau karena takut? ya karena melihat wujud malaikat itu, Pak. Karena wujud malaikat, melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Karena malaikat itu kan, karena wahyu itu dia datang melalui perantara malaikat. Malaikat itu menampakkan dalam wujud aslinya, atau malaikat itu karena menjelma jadi manusia, ya bisa menjelma jadi manusia. Dalam hadis apa namanya? Dalam hadis Jibril Yang beradu lutut itu. yang beradu lutut itu. Bisa menjelma jadi malaikat jadi manusia. Mengatakan apa itu insan. Berarti kan sayap itu bisa kita tafsirkan kekuatan Allah. Kita artikan sayap saja. Kita artikan sayap saja. Kalau dia kekuatan, dia sudah punya kekuatan. Kecepatan cahaya itu. Ya. Kalau dia punya kecepatan, dia udah punya kecepatan dia udah punya kekuatan. Makanya dia, kalau Allah bilang punya sayap, punya sayap. Ya. Baik, barangkali seperti itu, Pak. Ya. Baik. Ini betul ya. Lanjut. Wa qala qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq liyuthabbita alladhina amanu wa hudaw wa bushra lil muslimin. Katakanlah Al-Quran ini diturunkan oleh siapa? Ruhul Qudus. Ruhul Qudus itu siapa? Jibril alaihi salam. Jibril alaihi. Jadi Ruhul Amin. Ar-Ruh. Yang paling Ruhul Qudus. Itu Jibril. Ruhul Qudus. Ya. Ada nama orang Ruhul Qudus? Enggak, maksudnya nama manusia ada enggak? Kita enggak
Ada jalan Rohul Kudus, ada kata ada. Rohana. Oh, Rohana Kudus. Rohana Kudus ya, kami Kudus ya. Rohana Kudus ya, betul. Nah, nazzala Ruhul Kudus mir rabbika, diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala bil haqq, dengan kebenaran, liyuthabbital ladzina amanu, untuk menegakkan, mengukuhkan orang-orang yang beriman, wa huda, petunjuk, wa busyra, berita gembira, lil muslimin, bagi orang-orang muslimin. Nah. Kemudian waqad bayyana Allah ta'ala lana awsaf Jibril alladhi nazala bil Qur'ani min 'indihi wa tadullu 'ala 'izamil Qur'an wa 'inayatihi ta'ala bihi fa innahu la yursal man kana 'aziman illa bil umuril 'azimah. Nah, ini apa Ibu ya? Waqad bayyana Allah Ta'ala lana awsaf Jibril. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sifat-sifat Jibril. Jibril itu punya kekuatan, punya kedudukan, mulia, ditaati, amanah dan seterusnya. Ya. Alladzi nazala bil Qur'an min 'indi, yang menjadi perantara turunnya Al-Qur'an dari sisi Allah. Wa tadullu 'ala 'izamil Qur'an. Nah, ini mungkin ada relasinya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa secara langsung. Al-Qur'an Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui perantara Jibril. Justru hal tersebut Bapak Ibu tadullu ala izamil Qur'an, menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Al-Qur'an itu agung Bapak Ibu. Sampai agungnya jadi Jibril yang menjadikan perantara. Ini menunjukkan keagungan Al-Qur'an. Ya. Wa inayatihi ta'ala bihi, dan perhatian Allah Subhanahu wa taala, betapa Allah Subhanahu wa taala mementingkan Al-Qur'an tersebut. Fa innahu la yursil. Boleh baca la yursil? Boleh la yursal, boleh. Yursil boleh yursal. Fa innahu la yursil, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus man kana aziman, tidak mengutus sesuatu yang agung illa bil umuril azimah, kecuali untuk perkara agung pula. Jibril itu kan agung Bapak Ibu. Malaikat yang agung, malaikat yang paling mulia. Dia tidaklah diutus kecuali untuk perkara yang mulia juga. Perkara yang mulia juga, yaitu Al-Qur'an. Begitu juga sebaliknya. Al-Qur'an itu agung, tidaklah malaikat yang menjadi perantara turunnya Al-Qur'an kecuali malaikat yang agung pula. Kemarin itu kan ada viral gitu ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an itu menjadi agung. Ya, Bu. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat videonya ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an dia menjadi agung. Al-Qur'an diturunkan melalui perantara Jibril. Jibril menjadi malaikat yang paling agung. Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad menjadi Nabi dan Rasul yang paling mulia, yang paling agung. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan, jadilah bulan Ramadan itu bulan yang mulia, dirindui, dinanti-nantikan. Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, jadilah malam Lailatul Qadar itu malam yang paling mulia, lebih mulia daripada 1000. Al-Quran diturunkan kepada umat Muhammad, sehingga umat ini menjadi khayra ummah, umat yang terbaik. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Jadi ini yang pertama ya. Nah, kita sudah bahas tadi turunnya Al-Quran. Kapan pertama kali? Pada malam Lailatul Qadar. Ketika itu umur Nabi 40 tahun. Melalui perantara malaikat Jibril.
Malaikat Jibril itu malaikat yang Mulia. mulia, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang agung, banyaklah pokoknya. Lalu apa? Setelah mengatur itu, ya ternyata hal tersebut menunjukkan apa? Kemuliaan Al-Qur'an. Nah, itu ya Pak Ibu ya. Lanjut kita kepada yang kedua. Awwal ma nazala minal Qur'an. Boleh bacanya awwalu ma nazala minal Qur'an. Boleh bacanya awwalu ma nuzzila minal Qur'an. Ya. Oke? Yang pertama kali turun. Turun Al-Quran. Atau yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran itu ya. Apa kira-kira ayat pertama yang pertama kali diturunkan? Iqra ya. Kita lihat. Gimana Bu? Al-Mudaththir. Kita lihat nanti. Nah. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullah, awwalu ma nazala minal Qur'an. Yang pertama kali turun atau ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Naam. Awwalu ma nazala minal Qur'an ala wajhi al-itlaq qat'an al-ayatil khams al-ayatul khamsu al-ula min suratil alaq. Jadi yang pertama kali diturunkan dari Al-Quran itu secara mutlak, secara qat'i, secara pasti, tidak ada khilaf di para ulama di sini Pak Ibu. Apa itu? Itulah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Wahia qawluhu ta'ala iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq iqra' wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini Bapak Ibu, kalau ada orang tanya nanti apa yang pertama kali turun dari Al-Quran, ya 5 ayat ini secara pasti, tidak ada perbedaan pendapat ulama. Ya, Bisa itu langsung turun 5 ayat. langsung 5 ayat ini. Ya kan ada ceritanya dikisahkan Nabi di Gua Hira datang malaikat memeluk Nabi ya. Iqra ya, bacalah. Nabi jawab ma ana biqari. Nabi tidak bisa membaca. Artinya tidak bisa membaca yang ditulis. Nabi itu kan ummi. Bapak Ibu ya. Nabi itu adalah ummi. Ummi itu apa? Tidak membaca, tidak bisa membaca, tidak membaca. La yuhsinul qira'ah. Ya, tidak membaca apa namanya? Yang tertulis dan tidak menulis yang dibaca. Sifat ummi pada Nabi itu bukanlah sifat aib, bukanlah kekurangan Bapak Ibu. Justru ini menunjukkan apa? Keistimewaan dan kemukjizatan. Seandainya Nabi itu pandai baca, pandai menulis, ahli misalnya Bapak Ibu ya. Nanti orang-orang musyrikin mengatakan Al-Quran ini dibuat-buat. Tapi karena Nabi itu apa? Ummi. Ya, apalagi dibuat-buatnya Al-Quran ini. Nabi itu ummi. Kalau ummi tentu tidak bisa dia mendatangkan sesuatu yang sempurna seperti ini. Maka jelaslah bahwa Al-Quran itu dari Allah. Baik. Nah, penjelasan lebih detail. Ketika wahyu pertama itu turun kan malaikat Jibril itu merangkul. Nah, itu kan bacalah. Artinya baca lagi kalau kita mencoba melogikakan kan ada yang ditulis. Tapi kalau saya sampaikan, bacalah saya rangkul, gimana pemahamannya? Bacalah, tapi kita rangkul. Kalau bacalah itu berarti kan ada yang ditulis. Iya. Berarti disuruh baca dan habis itu bukan orang yang bisa membaca. Nah, bagaimana itu? Bagaimana ilmunya itu? Iya. Allah Ta'ala alam. Ya. Membaca situasi. Enggak. Al-Quran itu kan tertulis. Ya. Tertulis di
Di mana tertulisnya? Waktu itu di Lauhil Mahfuz ya, kitab Mahfuz. Bacalah. Nabi tidak pandai membaca. Baca itu apa yang Disuruh baca artinya apa? Ikuti bacaan Jibril. Nah, ikuti bacaan Jibril. Tapi kan Fa'idha qara'nahu fattabi' Qur'an. Kalau kami baca Al-Quran itu maka ikutilah bacaan kami. Tapi berarti artinya kalau bacalah bukan jadi nggak connect dia, nggak nyambung dia kalau seandainya itu terjemahannya. Bacalah berarti ada sesuatu yang ditulis, tapi bacalah yang di Lauhul Mahfuz atau saya ucapkan Ustaz. Sebenarnya tidak ada ininya, Pak. Tidak ada apanya. Tidak ada pertentangannya sama sekali. Contoh, saya mengatakan kepada Rahmadi dia soalnya hafal surat Al-Baqarah. Ya Rahmadi, Iqra surat Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Apakah dia mesti membaca yang tertulis? Tidak. Dia bisa saja membaca yang ada dalam. kalau itu tuh kan yang Iqra tadi itu kan bacalah apa yang aku bacakan, kan itu maksudnya yang diucapkan oleh Jibril, ikuti. Ya, itu kan setelah ini. Iqra bismi rabbikal ladzi. Iqra apa namanya? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi mengenai membaca tadi kan harus. Yang Berarti waktu penyampaian itu secara lengkap gitu. Iqra bismillahirrahmanirrahim Iqra sampai seterusnya baru disuruh Nabi baca atau gimana? Sebelum itu mungkin kita baca dulu hadisnya. Hadisnya ada di Bukhari Bapak Ibu. Hadisnya ada di Bukhari. Sebentar. Ya, ini mengenai permulaan turunnya wahyunya. Baik. Ini awal ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-wahyi ar-ru'ya as-salihah. Fa kana la yara sebentar. Summa hubbiba ilaihi al-khala'. Ya, lalu Rasulullah itu suka menyendiri. Wa kana yakhlu bi ghari Hira. Lalu Rasulullah itu sukanya menyendiri di gua Hira. Ya. Lalu faja'ahul malak. Datanglah kepadanya malaikat. Ini saya tengok saya ya. Faqala Iqra. Malaikat itu mengatakan Iqra, bacalah. Rasulullah mengatakan ma ana biqari. Lalu Rasulullah katakan fa akhadhani fa ghattani hatta balagha minni al-jahd. Jadi dia rangkul Nabi sampai Nabi itu apa namanya? Sesak ini ya. Yang merasakan sesak, summa arsalani, lalu dilepas. Fa qala Iqra. Tadi suruh Nabi itu membaca ma'ana biqari. Fa akhadhani fa ghattani tsaniya, seterusnya sampai 3 kali ya. Lalu Jibril itu mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai seterusnya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dibacakan oleh Jibril, lalu Rasulullah mengulangi. Ya. Afwan. Bukan itu ya. Rasulullah Jibril membacakannya. Faraja'a biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yarjufu fuadu, sehingga Rasulullah itu merasa goncang karena ini baru pertama kali Rasulullah mengalami. Kira-kira begitu. Jadi yang sampai kepada kita, bacalah Iqra. Nabi mengatakan ma'ana biqari. Saya tidak menguasai membaca. Iqra ma'ana biqari. Iqra ma'ana biqari. Lalu setelahnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq sampai ayat 3. Lalu begitu saja. Adapun membaca apakah mesti sesuatu yang ditulis? Sama seperti tadi mungkin. Baca surat Al-Baqarah, dia bisa saja membacanya tanpa melihatnya. Dan Nabi Muhammad membaca Al-Quran tanpa melihat mushaf.
tanpa melihat mushaf. Ya. Membaca dari hafalan beliau. Kira-kira gitu Pak ya. Kira-kira begitu. Pertanyaan Bapak sulit. Kita lanjut. Thumma fatara al-wahyu muddah. Lalu wahyu itu terputus beberapa saat, ya. Beberapa waktu terputus. Thumma nazalatil ayatul khamsul ula min suratil muddathir. Lalu turunlah 5 ayat pertama dari surat Al-Muddathir. Wa hiya qauluhu ta'ala ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur dan seterusnya dan sampai 5 ini ya. Nah, jadi wahyu pertama apa Bapak Ibu? Al-Alaq 1 sampai 5. Wahyu yang kedua Al-Muddathir 1 sampai 5 ya. Nah, 1 sampai 5. Baik. Fafis sahihain, dalam 2 kitab sahih, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha fi bad'il wahyi, dari Aisyah radhiyallahu anha dalam bab permulaan turunnya wahyu, qalat, Aisyah mengatakan, hatta ja'ahul haq, sampai datang kepada Rasulullah itu apa? Al-haq, kebenaran. Wa huwa fi ghari Hira, dan ketika itu Rasulullah berada di gua Hira. Faja'ahul malak, lalu datanglah malaikat kepadanya. Ini ada kisahnya di sini. Faqala iqra, malaikat itu mengatakan bacalah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma ana biqari, saya bukanlah qari. Lastu a'riful qira'ah, saya tidak tahu membaca. Yakni lastu a'riful qira'ah, saya tidak tahu membaca. Ya. Lalu disebutkan hadisnya apa yang terjadi. Lalu dalam hadis tersebut apa? Jibril mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Ya. Baik. Wa fihima an Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi baina ana amshi id sami'tu صوتا من السماء فذكر الحديث وفيه فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فاهجر. Jadi ini disebutkan 2 kisah ini Bapak Ibu. Kisah turunnya Al-Alaq 1 sampai 5. Ya, kalau Al-Alaq 1 sampai 5 sudah familiar. Nabi itu dirangkul dipeluk ya. Iqra ya. Lalu dibacakan Al-Alaq 1 sampai 5 itu. Nah, ini lagi ceritanya. Cerita mengenai turunnya Al-Muddathir 1 sampai 5. Hadisnya dari Jabir. Dari Jabir radhiyallahu anhu, anna an-nabiyya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa huwa yuhaddithu an fatratil wahyi, dan Rasulullah sedang membicarakan tentang fatrah al-wahyi, waktu turunnya wahyu. Apa kata Rasulullah? Baina ana amshi, ketika saya berjalan, id sami'tu sautan minas sama, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Tiba-tiba mendengar suara dari langit. Lalu disebutkan hadisnya secara lengkap, ya. Lalu Allah turunkan ya ayyuhal muddathir. Ini bisa kita lihat hadisnya dalam apa? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ini ada hadisnya. Ada hadisnya di Sahih Bukhari ya. Saya bacakan hadisnya. Baina ana amshi id sami'tu sawtan minas sama' farafa'tu basari
فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. Nah, jadi ketika Rasulullah itu berjalan, Bapak Ibu, tiba-tiba terdengar suara dari langit, ya. Lalu Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit, dilihat oleh Rasulullah, fa'idhal malak, ternyata ada malaikat. Alladzi ja'ani bi Hira, malaikat yang mendatangi Rasulullah di gua Hira. Siapa malaikat? Jibril. Jalisun ala kursi, duduk di atas kursi, bainas samai wal ardh, antara langit dan bumi. Ya. Faru'ibtu minhu, saya menjadi takut. Faraja'tu, lalu aku Rasulullah itu pulang, ya. Dan beliau mengatakan kepada istrinya, zammiluni zammiluni. Apa itu zammiluni zammiluni? Selimuti aku, selimuti aku. Ya. Fa'anzalallahu ta'ala, lalu Allah turunkan ya ayyuhal mudaththir sampai seterusnya. Nah, itu kisah lengkapnya Bapak Ibu, ya. Surat Mudaththir ini gua hilak. Gimana, Bu? Surat Al-Mudaththir ini gua hilak juga. Enggak. Nah, jawab. Kita jalan gitu. Nah. Artinya ketika Nabi di Gua Hira, ketika perjalanan dia mau pulang, antara Gua Hira dan rumahnya itu ini waktu dia mendekat ke situ prosesnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Apakah ketika Nabi itu pulang antara dia dari Gua Hira pertama dia Isra kan langsung. Ya. Selimuti aku seperti kan bahasanya seperti selimuti itu kan udah di rumah. Ya, sampai rumah. Kita Gua Hira di rumah ini turunnya yang kedua seperti itu. Barangkali ketika ada fatrah antara keduanya. Ada fatrah antara keduanya. Nah, ada fatrah antara keduanya. Nah, ada fatrah antara keduanya. Tapi nanti kita rujuk lagi insyaallah supaya lebih meyakinkan. Masalah dengan ilmu kita. Ya, nah. Kita rujuk lagi nanti insyaallah. Jadi jangan sampai kalau kita seperti kita lama ngambil gitu. Nah, dapat ini seperti ini. Nah, yang penting kita tahu dulu ya, bahwa yang pertama turun apa? Al-Alaq 1 sampai 5. Yang kedua Al-Mudaththir 1 sampai 5 pula. Dan keduanya kisah yang berbeda. Kisah Hira berbeda, kisah Al-Mudaththir berbeda pula. Begitu. Apa garis besar? Itu garis besarnya seperti itu, Pak. Garis besarnya begitu. Tadi kan dikatakan sini apa? Fataral wahyu. Lalu wahyu itu terputus. Ya, terputus sebentar, enggak terputus selamanya. Terusnya berapa lama? Mudah saja, mudah itu mungkin waktu yang sebentar, ya. Ya kan dia bilang Nah, ini kan summa fatara al-wahyu muddatan. Jadi ada apa namanya? Ada jeda. Jadi kisah Al-Alaq dengan kisah Al-Mudaththir itu berbeda. Tapi yang menjadi poin pentingnya adalah kedua ini lain kisah. Yang ini di Gua Hira, hadisnya hadis Aisyah. Yang ini hadisnya hadis Jabir. Kedua-duanya ada dalam apa? Dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Yang paling enak Sahih Bukhari. Dia kena di awal kitab. Baik. Kita lanjut ya. Wa thammata ayatun yuqalu fiha awwalu ma nazal. Dan di sana ada ayat-ayat yang dikatakan mengenai ayat tersebut awwalu ma nazal. Awwalu ma nazal itu ayat yang pertama kali itu. Wal muradu awwalu ma nazala bi'tibari syai'in muayyan. Maksudnya adalah ayat yang pertama kali turun dari sisi tertentu. Dari segi tertentu.
dari sisi tertentu. Fatakunu awwaliyatan muqayyadatan. Jadi pertama kali turunnya itu bukan pertama kali turun secara mutlak, tetapi pertama kali turunnya dari dari segi tertentu, dari sisi tertentu. Ya. Contohnya di sini. Nah, ini kita bacakan dulu ya Pak Ibu ya. Mithlu hadits Jabir radhiyallahu anhu fi sahihain anna Aba Salamah ibn Abdurrahman sa'alahu ayyul Qur'ani unzila awwal. Qala Jabir ya ayyuhal muddaththir. Qala Abu Salamah unbitu annahu iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Faqala Jabir la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawartu fi Hira falamma qadaitu ماذا؟ أيوة فلما قضيت جواري حبطت فذكر الحديث وفيه فأتيت خديجة فقلت دثروني وصبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر إلى قوله والرجز فاهجر. فهذه الأولية التي ذكرها جابر رضي الله عنه باعتبار أول ما نزل بعد فترة الوحي أو أول ما نزل في شأن الرسالة، لأن ما نزل من سورة اقرأ ثبتت به نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما نزل من سورة المدثر تثبت به أو ثبتت به الرسالة في قوله قم فأنذر. ولهذا قال أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. صحيح. Jadi ada namanya istilah Bapak Ibu awwalu manazal. Awwalu manazal itu namanya artinya ayat yang pertama kali turun. Tetapi ayat yang pertama kali turun ini bukan dipahami secara mutlak. Bukan dipahami secara mutlak, maksudnya ayat yang pertama kali turun ada batasannya. Ayat yang pertama kali turun setelah terputusnya wahyu, atau ayat yang pertama kali turun ketika Nabi di Madinah, atau ayat yang pertama kali turun ketika hijrah atau seterusnya. Artinya apa? Yang pertama kali turunnya ini dilihat dari sisi yang lain. Dilihat dari sisi apanya? Begitu maksudnya. Contohnya di sini Bapak Ibu, dalam hadis Jabir. Jabir mengatakan bahwa dia ditanya oleh Abu Salamah bin Abdurrahman, wahai Jabir, ayat Al-Quran yang mana yang pertama kali itu? Yang pertama kali turun. Lalu Jabir menjawab, ya ayyuhal muddaththir. Kata Jabir, yang pertama kali turun itu al-muddaththir. Ya, kalau kita memahaminya secara bebas, ini bertentangan. Kenapa? Karena sudah qat'i bahwa yang pertama kali turun itu apa? Al-Alaq 1-5. Kok Jabir mengatakan yang turun pertama itu apa? Muddaththir. Nah, sini harus kita pahami. Betul dia yang pertama kali turun, tetapi yang pertama kali turun setelah adanya jeda wahyu. Setelah jeda wahyu, yang pertama kali turun apa? Al-Muddaththir. Berarti apa? Yang sebelumnya ada turun sebelum Al-Muddaththir. Itulah Iqra 1-5 tadi. Jadi bisa disimpulkan begini. Yang pertama kali turun secara mutlak, secara qat'i, Al-Alaq 1-5.
Yang pertama kali turun setelah wahyu terputus Al-Muddathir. Begitu maksudnya Bapak Ibu. Ini yang pertama kali itu memang hanya ayat 1 atau 195. Yang Muddathir? Ya, 195. Sampai 5 juga. 195. Ya, yang kisah tadi itu. Ini masih yang cerita yang sama ini. Yang masih cerita yang sama. Jadi sebenarnya dalam paragraf ini beliau menjelaskan kepada kita ada istilah awwalu manazal. Awwalu manazal itu apa? Ayat-ayat yang pertama kali turun. Tapi jangan dipahami secara mutlak. Ayat yang pertama kali turun dari sisi apanya? Oh, dari sisi setelah terputusnya wahyu. Ya itu pertama kali turun. Oh, dari sisi misalnya Nabi pertama kali sampai di Madinah. Ini ayat pertamanya turun. Kira-kira begitu. Ya. Baik. Apa kata Jabir? Jabir mengatakan ya ayyuhal muddathir. Qala Abu Salamah unbitu annahu iqra. Saya diberitahu bahwa ayat yang pertama kali turun iqra. Jabir mengatakan la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah. Saya tidak memberitahumu kecuali dengan apa yang Rasulullah SAW katakan. Qala Rasulullah mengatakan jawabtu fi Hira falamma qadaytu jawari habatat. Ya. Atau habattu ya. Saya berkeliling di Hira. Falamma qadaitu jawari, setelah saya selesai berkeliling-keliling, apa? Saya jatuh. Datang Jibril. Jawar berkeliling. Maksud jawar di sana itu jawara itu kan fi'il. Jawari perbuatan dari masdarnya. Itu isim masdarnya. Ya. Naam. Baik. Sebentar ya. Fadzakara al-hadis, lalu Nabi menyebutkan hadisnya. Fa'ataitu Khadijah, saya datang kepada Khadijah dan saya mengatakan dathiruni, selimuti aku, wa sabbu alayya ma'an baridan, dan sabbu alayya, siramkan kepadaku air yang dingin, wa anzala alayya, dan turun kepadaku apa? Ya ayyuhal muddathir, sampai firman Allah yang warrujza fahjur. Itu ya. Baik. Habata itu jatuh atau turun. Habata ya. Nah, konteks tadi antara ketika Nabi menangani kata dan dia mereka duduk di kursi dengan Nabi Nasir itu sinkron. Yang mana? Tadi kan ada penjelasannya. Iya. Ketika masalah Nabi Nasir. Nah, Kan di Gondrak turun roh. nah, Terus kan ada apanya? jalan. Mereka berjalan. Nah. Ada suara dari langit. Nah, kan dia di hadis tadi kan dia Nabi itu menengadah dan dia itu dari kursi. Kan ada yang dibaca. Iya. Nah, itu maksudnya yang Memang ada koneksi seperti itu. Kan ada apa namanya? Ada jeda antara wahyu pertama dan wahyu kedua. Jeda yang sebentar. Nah, ya, memang begitu. jadi yang mudah sini turun ketika Nabi berselimut atau ketika Nabi dalam waktu berjalan. Ketika Nabi berselimut. Berselimut. Dathiruni wa sabbu alayya ma'an baridan wa anzala alayya ya ayyuhal muddathir. Ini yang dipahami dari sini. Nah, hadis Bukhari ini Apa yang mana? dibacakan Nabi mengatakan. Ya, itu juga. Jadi itu sebenarnya tidak ada pertentangan. Pemahaman. Dia saling melengkapi. Dia saling melengkapi ya satu sama lain. Jadi Nabi mendengar ke langit, nampak malaikat Jibril, Nabi takut, pulang ke rumah, minta diselimuti, minta
siram pakai air yang dingin. Ya, jadi dia sering melengkapi. Ya, ini suara dengan langit itu apakah ayat Al-Mudaththir itu? Iya. Al-Mudaththir itu ketika Nabi sudah di Selimut. ya. Ketika dia mengatakan mendengar suara itu apa tuh suara? Bukan. Apa tuh? Bukan mendengar suara maksudnya. Nabi itu melihat ke atas ada malaikat duduk sehingga beliau takut. Oh gitu. Itu Ya, tidak pemahamannya pas. Jadi yang enaknya baca ini di sini karena Syekh Utsaimin ini beliau itu kan ini mungkin karena ingin meringkas. Beliau itu memotong-motong hadis ini sehingga bagi kita yang belum membaca hadis yang panjang itu ya kurang jelas bagi kita. Nah, jadi enaknya itu memang dibaca keseluruhan baru enak. Baru enak. Insya Allah pekan depan di pertemuan pertama kita baca hadisnya secara keseluruhan. Yang mana hadis yang yang Iqra, yang mana hadisnya yang Al-Mudaththir, ya, yang mana hadisnya ini itu semacamnya. Jadi problemnya itu. Jadi karena dia tidak lengkap, jadi kita juga memahami jadinya. Ya. Karena memang ini tujuannya ikhtisar, tujuannya untuk meringkas. Kalau disebutkan hadisnya ini Bapak Ibu, sehalaman belum selesai. Salaman belum selesai karena hadisnya panjang sekali. Ya. Baik, tapi nggak apa-apa. Minggu depan, lanjutkan insyaallah. Oke? Baik, tapi yang penting kita tahu dulu bahwa ayat yang pertama turun itu ada ayat yang pertama turun secara mutlak, ada ayat yang pertama turun dari sisi-sisi tertentu atau dari segi-segi tertentu ya. Nah, di sini dikatakan fahadhil awwaliyah allati dzakaraha Jabir ya. Ayat yang pertama kali turun yang disebut oleh Jabir di sini apa? Bi'tibari awwal ma nazal ba'da fathul wahyi. Dari segi ayat yang pertama kali turun setelah ada jeda wahyu, setelah ada terputusnya wahyu. Au ma nazala fi sya'nir risalah, atau ayat yang pertama kali turun yang menjelaskan kerasulan Nabi Muhammad. Jadi ada ayat Bapak Ibu yang menjelaskan yang dengan ayat tersebut Nabi diangkat menjadi Nabi. Ada ayat yang dengan ayat tersebut Nabi diangkat menjadi Rasul. Ayat Al-Mudaththir ini adalah ayat ya, yang mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Ya. Yang memerintahkan. Yang mengangkat Nabi, yang melantik Nabi menjadi Rasul itu. Nah, dengan ayat ini Nabi menjadi Rasul. Sabit telah tetap kerisalahan Rasulullah SAW. Nah, lianna ma nazala min surati Iqra thabatat bihi nubuwah, thabatat bihi nubuwatul Nabi SAW. Sedangkan surat Iqra tadi, Al-Alaq 1-5 tadi, itulah dengan ayat tadi itulah Nabi diangkat menjadi seorang Nabi. Jadi ada namanya nubuwah, ada namanya risalah, ada namanya kenabian, ada namanya kerasulan. Diangkatnya Nabi menjadi Nabi, diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi, itu dengan Iqra tadi. Dengan Iqra tadi. Diangkatnya Nabi menjadi Rasul dengan ayat Mudaththir tadi. Ya. Ayat Mudaththir tadi. Rasulullah sudah diperintahkan menyampaikan peringatan kepada kaumnya, fa'anzir ya. Kalau dalam surat apa? Surat Al-Alaq disuruh apa? Membaca saja. Belum disuruh apa? Menyampaikan, memberi peringatan. Tapi di surat Al-Mudaththir disampaikan apa? Memberikan peringatannya dan seterusnya. Nah, ada sebenarnya. Yang kalau ayat Al-Alaq 1:5 itu ketika Nabi diangkat sebagai Nabi. Itu yang itu ada dalilnya. Iya, memang itu. Ini yang disebutkan oleh Utsaimin.
Al-Utsaimin rahimahullah. Ahmad dalil. Iya betul ya. Mana dalilnya ya? Tidak disebutkan di sini. Tidak disebutkan di sini. Tapi barangkali ini yang dipahami oleh Al-Utsaimin, oleh si penulis. Ini yang dipahami oleh penulis. Dan kalau dibaca buku-buku yang lain pun juga demikian. Ya, ditafsirkan. Nah, ahli tafsir pun juga demikian. Setelah turun Iqra ini, Nabi itu sah menjadi nabi. Telah diangkat menjadi nabi. Turun Al-Mudaththir, barulah diangkat beliau menjadi rasul. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Itulah. Jadi ayat yang menetapkan kenabian Nabi Muhammad Iqra. Ayat yang menetapkan kerasulan Nabi Ya ayyuhal muddaththir, ya ayyuhal muddaththir. Kan setelah al-alaq kan Nabi belum berdakwah. Iya, memang betul. Pas setelah Al-Mudaththir itu baru Nabi mulai berdakwah kan. Makanya sebagian ulama mengatakan seperti itu. Nah, makanya itu. Ini makalah dia belum. Ya. Jadi enaknya Bapak Ibu, ini pekan depan ya, saya janjikan sekarang. Kita baca hadis permulaan turunnya wahyu. Itu akan jelas semuanya. Bagaimana Nabi itu ketika melihat kerusakan di kaumnya, ya, beliau lebih suka menyendiri, suka beribadah sendiri di Gua Hira, sampailah datang malaikat Iqra. Rasulullah itu menggigil pulang, ya, lalu dibawa oleh Khadijah kepada saudaranya Waraqah bin Naufal. Kalau kita baca hadisnya lengkap, tapi kalau terbang ke sini saja ya bingung. Ya, insyaallah pekan depan ya. Insyaallah pekan depan. Sebelum kita masuk kepada nuzulul Quran ibtidai wa salat, turunnya Al-Quran, ada yang ibtidai, ada yang sabab. Ada yang tanpa sebab, ada yang ada sebab nuzul. Ada yang sebab nuzul. Ya. Mantap. Boleh. Itu ya Pak Ibu ya. Sudah selesai Ustaz? Ada lagi Pak Ibu. Sudah menambah wawasan. Apa Pak? Sudah menambah wawasan. Iya, iya. Artinya sebelum umur 40, berarti dia belum nabi ya? Belum. Tapi tanda-tanda sudah ada. Iya. Nah, itu. Banyak tandanya. Banyak tandanya. Diiringi awan, mana pergi. Ya, betul. Jadi umur 40 itu baru apa? Ada. Kalau istilahnya dilantik. Kalau pegawai negeri dilantik. Pejabat dilantik. Ya, kata Nabi. Sudah tahu. Baik. Ustaz, Itu saja, Bapak Ibu. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.